Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita semua merasa bersyukur karena Tuhan memberkati dan mengasihi kita. Dan hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dalam KPA Online. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan berkat-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam keadaan yang baik. Dan saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Tolong pimpin dan urapi kami, agar firman-Mu menjadi kekuatan, tuntunan, dan juga didikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini saya berikan tema tujuan hidup. Kita akan baca dalam 1 Tawarik 22 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud, "Disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk kurban bakaran orang Israel." Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya, Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, setiap orang tentunya memiliki tujuan dalam hidupnya. Tanpa tujuan, seseorang tidak tahu apa yang harus dikerjakan atau persiapkan. Tanpa tujuan yang jelas, orang akan hidup secara asal-asalan. Daud mempunyai tujuan yang mulia, yaitu mendirikan bait Allah. Tuhan sangat menghargai, tetapi Tuhan tidak mau Daud yang mendirikan bait Allah, tetapi anaknya, yaitu Salomo, karena Daud sudah sangat banyak menumpahkan darah. Meskipun bukan Daud yang membangun, Daud senang, karena anaknya lah yang dipercaya untuk membangun bait Allah. Daud tidak menjadi kecewa dan berhenti dalam menggapai tujuannya. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Dan selanjutnya Daud juga menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Bahkan Daud juga menyediakan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus, mereka semua membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud untuk mempersiapkan pembangunan bait Allah. Meskipun nanti yang membangun bukan dirinya, tetapi Daud turut mempersiapkan segala keperluan untuk pembangunan bait Allah. Daud juga memberi perintah kepada para pembesar Israel untuk membantu Salomo dalam pembangunan bait Allah nanti. Dan pada akhirnya, bait Allah dapat berdiri sangat megah. Meski sudah tidak bisa menikmati hasil dari tujuannya, tetapi Daud mempunyai andil yang sangat besar dalam mempersiapkan pembangunan bait Allah. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan tujuan hidup kita? Apa yang sudah kita kerjakan untuk mencapai tujuan hidup kita? Kalau kita seorang pekerja atau karyawan, apa tujuannya? Kalau kita berdagang, apa tujuan berdagang? Dan lain sebagainya.
Saya yakin kita semua memiliki tujuan masing-masing. Meskipun berbeda-beda, tapi jadikanlah tujuan kita itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk merendahkan orang lain, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Seperti Daud, dia memiliki niat membangun bait Allah, supaya nama Tuhan selalu dimuliakan oleh umat manusia, khususnya bangsa Israel pada masa itu. Saudaraku yang terkasih, supaya tujuan kita tercapai, yang pertama, tetapkan tujuan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu atau keinginan daging kita. Yang kedua, kerjakan hal-hal yang berhubungan atau mendukung tujuan itu. Kurangi kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan tujuan itu, karena itu akan menghambat tercapainya tujuan. Tetap fokus, jangan mudah menyerah ketika menghadapi tantangan, karena tidak ada kehidupan yang selalu mulus-mulus saja jalannya. Pasti akan mengalami jalan yang bergelombang, jalan terjal, tetapi tetaplah melangkah dan jangan berhenti. Dan yang pasti, yang keempat, yaitu selalu mohon petunjuk dari Tuhan. Mohon penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Karena dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita akan sanggup menghadapi semua. Saudaraku yang terkasih, percayalah Tuhan akan bekerja bersama kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Tuhan sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, karena Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Inilah berkat firman Tuhan hari ini yang bisa saya bagikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu bagi kami. Mengingatkan kami agar kami memiliki tujuan yang jelas dalam hidup kami dan berupaya dengan baik dalam meraih tujuan itu. Dan biarlah tujuan hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka semua selalu merasakan sukacita yang dari Engkau. Engkau berkati dan lindungi dalam setiap aktivitas mereka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Jadikan berhasil setiap apa yang mereka kerjakan. Jika ada yang sakit, tolong sembuhkan. Yang lemah, tolong kuatkan. Yang susah, tolong hiburkan. Dan yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk KPA hari ini. Dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi kakiku, terang bagi jalan.